If I got Jesus, I've got all that I could ever. Terima kasih Bapa, kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya pembentukan Tuhan membuat kami indah di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Dek. Haleluya. Saudara, apapun pembentukan itu kita percaya bahwa semua yang dari Tuhan itu yang terbaik. Amin. Tadi pagi saya sampaikan tentang kenapa kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan hanya karena keadaan kita baik. Kita mengucap syukur karena kita percaya Tuhan itu baik. Amin. Bukan karena keadaan kita baik, tapi karena Tuhan itu baik. Tadi pagi saya sampaikan saudara, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan sengaja membuat mereka berputar. Ada jalan yang lebih dekat, ada jalan yang lebih singkat untuk mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Yaitu melewati negeri orang Filistin, itu cuma beberapa hari. Tapi mengapa Tuhan bawa mereka berputar? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi bangsa itu. Alkitab berkata Tuhan tahu kalau mereka melewati negeri orang Filistin, pasti mereka akan dihambat, diserang oleh orang Filistin dan mereka akan balik lagi ke Mesir. Mungkin engkau berkata, kenapa lama? Kenapa Tuhan bawa berputar hidupku? Kenapa masalah ini tidak cepat selesai? Percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik. Sekalipun mungkin kita merasa itu tidak baik. Tapi kita tahu bersama bahwa Tuhan itu baik. Tadi pagi saya sampaikan kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik, tapi karena rencana Tuhan itu baik. Sekalipun keadaan kita nggak baik, Tuhan tetap baik. Rencananya itu tetap yang terbaik. Tapi ya itu manusia sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Ya, kita sok tahu. Nah saudara, hari ini saya pengen lanjutkan tadi pagi ayat firman ini saudara, karena belum selesai. Mazmur 118. Pemazmur berkata, dia memuji Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan, aku menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, katakanlah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan itu setia saudara. Ya, saya pengen sekarang kita baca ayat yang ke-5 saudara. Mazmur 118 ayat yang ke-5. Di firman Tuhan sini dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat ini tidak berkata dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan lalu Tuhan memberi aku jalan keluar. No, ayat ini berkata di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kelegaan. Seringkali Tuhan belum beri jalan keluar, tapi dia beri kita kelegaan di dalam setiap persoalan. Dan itu kita sudah lebih dari pemenang. Amin saudara. Makanya di ayat yang lain firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang memiliki jalan keluar dalam pencobaan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang mendapat jawaban dalam pencobaan. Tapi ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Karena Tuhan punya time limit atas setiap masalah kita. Jangan buru-buru mau cepat keluar saudara. Ya, makanya kalau ada jemaat datang, Bu doakan Bu, biar cepat rumah tangga saya dipulihkan. Biar cepat keuangan saya dipulihkan. Biar cepat utang saya lunas. Biar cepat, biar cepat, biar cepat. Orang Kristen itu selalu pengen yang cepat, yang instan. Karena kebanyakan makan mie. Kemarin di retreat aja hadiahnya Indomie. Ya,
Dikasih Indomie saudara ya. Makanya saya tadi pagi saya sampaikan, prajurit itu beda yang makan daging sama makan Indomie. Yang makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Yang makan Indomie dari Sabang sampai Merauke ya. Beda saudara, mentalnya itu udah beda. Jangan mau makan yang instan terus. Makanya kau kepengen yang instan. Yang instan itu tidak sehat. Bilang kanan kirimu, yang instan itu nggak sehat. Amin. Yang cepet itu nggak sehat. Ya bubur instan sehatnya nggak sehat. Dan saya nggak pernah mau makan bubur instan. Ya, karena pasti itu bahan kimianya banyak. Yang instan itu nggak sehat, nggak baik. Demikian juga dengan pertumbuhan iman kita. Tadi pagi saya sampaikan, toge itu instan, tapi nasibnya juga cuma 1 malam jadi, besok jadi bakwan, habis itu keluar di toilet. Cuma seperti itu. Nggak ada sesuatu yang indah itu instan, nggak ada. Kenapa pohon bisa menjadi mahal? Bonsai saudara. Kemarin saya ke Surabaya ketemu sama jemaat, dia punya tanaman bonsai. Saya ke situ, dia bilang ini sudah ditawar 500 juta bu. Bapak nggak kasih? Enggak, kenapa? Ini saya pelihara 40 tahun. 40 tahun? Iya. Semakin tua, semakin prosesnya panjang, itu semakin mahal. Tadi pagi Pak Lukas bilang berlian itu saudara, semakin dikikis, semakin mahal. Semua yang melewati proses yang panjang itu pasti semakin baik. Makanya jangan mau jadi Kristen instan. Ketika engkau mengalami pencobaan, ayat ini berkata, ya dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku dengan memberi, bukan jalan keluar, kelegaan. Sekarang saudara mengalami proses, hatimu lega enggak? Kalau masih ngap-ngap, belum lulus. Waktu kita difitnah, waktu kita dihina, saat kita masih marah, kita masih deg-degan, berarti belum lulus. Tapi ketika kita difitnah, kita bisa berkata terima kasih Tuhan, difitnah lagi, puji Tuhan. Itu lega namanya. Dan Tuhan itu melihat respon hatimu. Cepat atau lambatnya persoalan itu tergantung bagaimana kita berespon kepada firman Tuhan. Saudara bayangkan bangsa Israel, mereka sudah berjalan jauh. Tinggal besok mau masuk tanah perjanjian, tinggal besok. Tuhan bilang negeri itu sudah di depan matamu. Kirim dulu pengintai untuk mengintai sebelum engkau memasuki negeri itu. Dikirim pengintai, mereka lihat. 12 pengintai dikirim mewakili 12 suku Israel. Bukan orang sembarangan, Tuhan bilang pilih para pemimpin. Karena para pemimpin itu cara pandangnya berbeda. 12 orang masuk, yang 10 membawa kabar busuk. Alkitab menulis, 10 orang membawa kabar busuk. Mereka berkata, negeri itu baik, penuh berlimpah susu dan madu. Dia punya anggur 1 tandan dipikul 2 orang. Saking gedenya saudara. Apa yang kami tidak pernah lihat di sana tuh ada. Anggurnya 1 tandan dipikul 2 orang loh. Gede gak saudara? Wow. Semua berkata baik, tapi 10 orang berkata, tidak mungkin kita bisa masuk. Kita ini di depan mata orang-orang Kanaan cuma seperti belalang. Negeri itu dengan orang-orang enak, tinggi, besar, raksasa. Tidak mungkin kita bisa masuk ke sana. 2 orang berkata, memang negeri itu berlimpah susu dan madu. Hasil tanahnya luar biasa. Dan mereka 2 orang ini, Yosua dan Kaleb bilang apa? Kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan negeri, Tuhanlah yang akan memberikan bagi kita.
Tuhan yang berjanji memberikan bagi kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu mikir. Apa yang terjadi? Saudara, 10 orang pengintai berhasil membawa kabar busuk. Dan memang rasanya hari-hari ini pun kabar busuk itu lebih menarik daripada kabar baik. Iya enggak? Ya, bad news itu lebih enak daripada good news. Saya ingat waktu kami kecelakaan mobil satu keluarga, akhirnya mobil terbalik, saya keluar dari mobil bawa anak-anak, suami masih tinggal di situ. Lalu orang datang nolong, ayo Bu kita ke puskesmas karena mengikuti cari rumah sakit terdekat. Itu prosedur orang kecelakaan. LLAJR langsung bawa kita lari. Sampai di rumah sakit terdekat kami diperiksa, puji Tuhan gak ada apa-apa saudara. Mobil hancur 80%, tapi tidak ada satu luka pun di dalam tubuh kami. Itu luar biasa Tuhan. Jadi kami sambil nunggu suami lagi nunggu di mobil ngambil barang-barang sama urusan sama polisi karena itu jalan tol berhenti semua. Mobil kami terlempar dari ruas ini ke ruas sebelah. Macet total. Jadi kita sambil nunggu tiba-tiba wartawan datang. Kami nunggu di ruang tunggu rumah sakit sambil nonton film India di situ karena memang yang ada hanya film India. Ya, yang ada di situ hanya film India. Jadi kita sambil ketawa-ketawa tuh ngomong gini, ini film gak selesai-selesai ya dari zaman dulu. Lalu wartawan datang pakai kamera, lari-lari. Suster, saya mau lihat korban kecelakaan tadi, yang di tol itu yang mobilnya hancur. Terus susternya bilang, kayaknya ibu ini sama anaknya. Bukan yang mobil tadi, yang hitam ada di situ tadi. Katanya dibawa ke rumah sakit ini, iya katanya ibu ini sama anaknya. Lalu dia datang, Bu ibu tadi korban kecelakaan itu, iya. Mobilnya hancur 80% itu, iya. Ibu yang di mobil hitam itu, iya. Dia kayaknya sedih melihat keadaan kami baik-baik saja, saudara. Dia kepengen kita itu patah kaki lalu diwawancara begini ya. Iya saya mas, saya. Jadi saya bilang, iya saya. Yang mobil hitam loh, yang hancur itu loh Bu. Iya kami mas. Saya ini dari stasiun TV mau wawancara. Iya kami. Jadi kamu jadi gak wawancarai saya? Iya Bu, jadi Bu, jadi. Ceritain aja kronologisnya. Tidak bersemangat, karena bad news itu lebih menarik daripada 10 pengintai berkata, nggak mungkin. Kita ini cuma seperti belalang, nggak mungkin kita masuk ke negeri itu. Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan yang berjanji, kita nggak usah mikir, Tuhan yang akan beri. Saudara, apa yang terjadi? Di sini saudara menyambut dengan tepuk tangan, tapi di waktu itu enggak. Bangsa Israel ambil batu, mereka mau melempar Yosua dan Kaleb, mau merajam mereka sampai mati. Lalu Musa berlutut saat itu menangis kepada Tuhan. Tiba-tiba kemuliaan Tuhan nampak di antara bangsa Israel dan mereka semua menjadi takut. Mereka berkata, kita cari pemimpin lain aja, kita balik ke Mesir, nggak usah ikutin Musa. Hari itu juga sebenarnya besoknya mereka sudah mau masuk tanah perjanjian. Tapi karena mereka melakukan hal itu, Tuhan berkata, mulai dari hari ini engkau akan berputar 40 tahun lagi di padang gurun. Sayang gak saudara? Seringkali kita ini sudah mau menikmati janji Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen cuma berputar? Karena engkau berespon salah ketika engkau diproses. Berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakanmu yang terpenting adalah engkau memperoleh kelegaan dulu saudara. Karena kelegaan akan membuat engkau bisa bersyukur sekalipun engkau belum melihat jalan keluar. Waktu engkau lega, engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan. Aku lega karena aku percaya rencanamu itu yang terbaik. Aku bersyukur bagi semua yang terjadi di dalam hidupku. Karena Tuhan tidak pernah salah. Itu yang harus kita lakukan. Supaya kita ini mendapat kelegaan. Di dalam setiap proses kita butuh kelegaan. Ya, jangan cepat-cepat minta jalan keluar, dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Karena dia tahu kalau terlalu cepat kita pasti salah jalan. Saya tadi pagi berkata, saya ini ikut Tuhan puluhan tahun, 95 saya bertobat terima Yesus. Saya diproses Tuhan berakar ke dalam.
itu juga puluhan tahun. Saya ini nama saya baru muncul gara-gara pandemi ini di YouTube. Makanya banyak orang berkata, siapa itu Debbie Basir? Hamba Tuhan dari mana? Kita nggak tahu. Karena mereka tidak pernah melihat ketika saya diproses ke dalam, menderita, penderitaan. Ketika pandemi Tuhan angkat saya. Di tengah kesesakan saya pun berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Ikuti Yesus kok menderita terus. Punya uang cuma 5 juta, dengar suara Tuhan. Kamu harus berkati pendeta itu 5 juta. Saya tengking dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Nggak mungkin Tuhan suruh begitu. Tapi terus dikejar. Makanya saya berkata hari ini kami sangat diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkati kami mungkin 10 tahun yang lalu, sikap kami tidak akan seperti ini saudara. Mungkin kalau Tuhan berkati saya sekarang seperti 10 tahun lalu, saya udah beli tas Hermes. Kemana-mana saya pamerin. Benar, tapi karena Tuhan proses hancur lebur saya. Ya, saya mau bersaksi sama saudara, saya beli tas 30 juta aja gak berani saya. Ada suara di sini yang menuduh. Tertuduh saya, pendeta di desa banyak yang gak makan. Gereja-gereja di desa banyak yang hancur. Jadi saya bersyukur Tuhan proses sedemikian hebat. Kalau saya pakai barang mahal, percayalah itu Casio, dikasih orang. Benar saudara. Tapi saya bersyukur itu masih ada di sini tuh. Ya, saya ditelepon orang, Bu Debbie, saya kasih ibu hadiah ya. Ibu ke toko LV di Plaza Senayan, ambil aja, saya sudah titip sepatu buat ibu. Ibu coba yang muat, yang nomor berapa. Saya ke sana coba sepatu saudara. Lagi saya coba sepatu, lihat tas di situ. Ih, keren tas warna putih, boleh nih. Suara hati bilang, bolehlah sekali-sekali. Kan kamu sudah diberkati, menabur juga udah banyak, boleh buat dagingmu. Mas, berapa tasnya? 65 juta. Oke, saya mau mas, udah mau gesek. Suara di telinga saya, 65 juta buat bangun satu pastori di desa itu bisa. Saya jengkel saudara. Jengkel saya, bener. Masa enggak bisa sih Tuhan? Tapi saya bersyukur. Enggak jadi saya mas, enggak jadi mas. Kenapa bu? Enggak jadi. Ya udah sepatu aja saya ambil, udah dibayar kan. Iya udah bu, saya pergi. Naik di mobil, saya cerita sama anak-anak. Tadi mami hampir beli tas 65 juta, keren banget. Anak-anak saya langsung teriak, hei, buat bangun gereja di desa. Bersyukur saya punya anak-anak begitu saudara. Mereka ingetin saya bilang iya itu juga tadi yang Roh Kudus ngomong. Kita ini tawanan roh. Kenapa Tuhan perlu membentuk kita, menghancurkan kita? Supaya kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Supaya kita belajar apa yang Tuhan mau di hidup ini. Kita ngikutin daging gak pernah ada selesainya. Lihat orang pakai tas mahal, kita kepengen lebih lagi, nggak ada selesainya. Kita harus cukup bagi diri kita sendiri. Supaya Tuhan bisa mempercayakan banyak hal besar. Kenapa saudara? Tuhan itu membentuk kita ya supaya kita ini mengerti. Karena untuk menyelaraskan cara pikir bangsa Israel dengan cara berpikir Tuhan, itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Mengeluarkan mereka dari Mesir cuma butuh waktu beberapa hari. Tapi mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel itu butuh waktu 40 tahun. Nah kalau kita ini gak pernah selaras dengan cara pikir kita, maka kita akan terus berputar di hidup ini, gak pernah selesai. Dengan diri kita gak pernah selesai. Ingat saudara, bersyukur kalau Anda hari ini diproses. Kalau ada yang belum diproses, saya doakan biar diproses. Bilang amin. Amin. Yes. Berarti Anda dewasa kalau Anda mau diproses. Ayo kita jadi orang Kristen yang mau diproses. Kenapa? Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, bukan orang sembarangan. Tidak ada orang sembarangan bisa masuk sorga. Jangan santai dengan kekristenanmu.
Jangan santai dengan imanmu. Tanya kepada Tuhan, apa rencanamu bagi hidupku Tuhan? Sebab dia membentuk kita untuk sebuah rencana yang besar. Untuk sebuah rencana yang besar. Dunia sedang berjalan kepada kebinasaan. Kita harus membawa kabar baik itu. Kita berlomba saudara dengan dunia ini. Perceraian terjadi di mana-mana. Orang kehilangan tujuan akan kehidupan. Kita harus membawa. Kita harus menyampaikan tujuan Tuhan dalam hidup manusia. Dan kebahagiaan yang paling bahagia dalam hidup ini adalah ketika engkau hidup di dalam rencana Tuhan. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya ketika kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Minta saudara, ketika engkau dalam kesesakan berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dengan memberi kelegaan, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut, ayat 6. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan di pihak kita dan kita yakin akan hal itu, maka tidak perlu ada ketakutan. Kenapa hari ini orang hidup dengan ketakutan berlebihan? Karena engkau tidak yakin bahwa Tuhan ada di pihakmu. Kenapa bangsa Israel takut masuk di dalam negeri yang sudah dijanjikan Tuhan? Karena mereka berpikir mereka masuk dengan kekuatan mereka. Tapi ketika engkau percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu, maka engkau tidak perlu takut akan keadaan apapun. Orang boleh bilang tahun depan tahun kegelapan. Orang boleh bilang tahun depan tahun kesuraman. Tapi waktu Tuhan ada di pihak kita, apa yang tidak Tuhan janjikan? Saya sudah melihat saudara bagaimana di tengah masa pandemi Tuhan memberkati hidup kami. Kita cuma bisa berkata wow, wow, wow. Tidak cukup terurai dengan kata. Bagaimana Tuhan memberkati kami. Saya cuma terheran-heran apa yang tidak pernah kita pikir itu Tuhan beri. Itu Tuhan sediakan. Ya. Hari ini kami sedang membangun sekolah Alkitab, sekolah misi di Bandungan, Semarang. Saya punya kerinduan dan saya yakin itu kerinduan Tuhan untuk sekolahkan orang-orang dari kampung, dari desa yang tidak mampu, mereka masuk sekolah misi. Mereka kembali ke pedalaman untuk buka gereja, menjadikan Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Itu kerinduan kami saudara. Orang tanya, Bu Debbie kapan buka gereja Bu? Saya mau ke gerejanya Ibu Bu, saya tidak buka gereja. Gereja saya di YouTube saja. Sudah banyak gereja saya bilang, saya nggak mau jadi musuh gembala, saya mau jadi sahabat gembala. Untuk menyatukan pendeta-pendeta, ayo kita gandeng tangan, bukan waktunya kita bermusuhan. Kita harus bergandeng tangan, dan itu doa Yesus yang utama, jadikan tubuhku itu satu. Makanya setiap bulan kami rutin buat pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Di Makassar 850 pendeta, di Toraja 1350 pendeta. Kami gandeng tangan bersama-sama berdoa. Banyak pendeta yang juga capek. Banyak pendeta yang juga jatuh dalam kenajisan, dalam persinahan. Banyak juga mereka yang hampir menyerah dan berkata tidak ada Tuhan lagi ketika masa pandemi mereka gak bisa makan. Kita perlu saudara berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami pergi menangis bersama, tersungkur bersama, meminta untuk Tuhan berbelas kasihan. Sudah cukup 2 tahun masa pandemi menjadi masa pemurnian bagi gereja. Dan kita sama-sama mau bergandeng tangan. Saudara, supaya apa? Hati Tuhan terjadi, tidak perlu takut. Kalau kita yakin Tuhan di pihak kita, maka seperti Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan yang berjanji, Dia yang akan memberikan negeri itu bagi kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kuat gagah kita. Ya, kami melihat di tengah masa pandemi bagaimana Tuhan berkarya, cuma semudah Dia berfirman dan semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Dikatakan asal Tuhan di pihakku, maka Tuhan akan menolong aku. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan ada di pihakmu. Bagaimana supaya Tuhan ada di pihak kita? Kejar perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Minta penyertaan Tuhan.
Terus Tuhan, apa yang perlu aku benahi? Aku mau benahi hidupku Tuhan. Ya. Ayat yang ke-8 berkata di sana, ya, Mazmur 118 ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jangan sedikit pun engkau taruh iman dan harapanmu kepada manusia. Siapapun, mungkin itu bosmu, orang tuamu, pendetamu sekalipun. No, taruh harapanmu pada Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan pernah andalkan manusia, tapi taruh iman kita kepada Tuhan. Ya, taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan memandang kepada manusia, tapi pandang pada Tuhan hari-hari ini, saudara. Ya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ya, jangan pernah andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Makanya pengajaran saya di YouTube selalu, jangan cari pendeta, cari Tuhan. Saya pun tidak bisa menolong saudara, Pak Lukas pun terbatas menolong saudara. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Saya menemukan banyak orang-orang yang datang sama saya, Bu, saya begini-begini. Saya selalu berkata, cari Tuhan, dilarang titip doa. Saya tidak akan berdoa buat saudara. Engkau punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan secara pribadi. Tuhan menunggu engkau datang secara pribadi. Jangan titip doa sama saya. Apalagi ada ibu-ibu, Bu, titip doa buat suami saya. No, saya tidak akan menangis buat suamimu karena saya tidak mencintai suamimu. Tidak mungkin saya berdoa buat suamimu. Ya, seperti yang saya bilang. Ya, doakan, Bu, suami saya namanya Bambang. Mana Bambang lagi di sini ya? Gak apa-apa, dia dipakai contoh terus ya. Saya kan tidak mungkin menangis, Tuhan Bambang, Tuhan Bambang. Ya gak mungkin, saya gak cinta sama Bambang. Apalagi kalau saya di rumah menangis, Tuhan Bambang, suami saya lewat, siapa itu Bambang? Maka ributlah rumah tangga kami hanya karena saudara titip doa suami saudara. Iya, saya berkata datang pada Tuhan secara pribadi. Kemarin saya saksikan di retreat keluarga kemarin ya yang ikut. Seorang ibu di Tentena bersaksi kepada saya, suaminya merokok, pemabok, penjudi, nggak pulang rumah. Ya, dia capek minta titip doa sama pendeta, minta pendeta datang untuk injilin suaminya juga tidak masuk. Sampai akhirnya dia memilih untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Ketika dia temukan ayat firman Tuhan yang berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Menangkanlah mereka tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Bagi perempuan disuruh menangkan suami tanpa perkataan itu sulit nggak? Sulit, karena perempuan itu sukanya berkata-kata. Satu hari 30.000 kata minimal keluar dari mulutnya perempuan. Ya, saya bersyukur saya ini jadi pengkhotbah, jadi kata-kata saya sudah banyak keluar di khotbah. Jadi lain-lain tuh saya sudah diem. Ya bayangkan pagi khotbah, malam khotbah, belum siang kalau ada pelayanan harus khotbah lagi. Makanya kalau habis khotbah di mobil sama suami saya cerita terus. Saya kadang ngomong sama dia, kamu tuh cerewet banget ya say. Dia bilang, kan kamu sudah keluarkan 10.000 kata tadi khotbah. Jadi kamu sudah diem aja lah, saya ini belum katanya. Ya udah, jadi saya dengerin dia saudara. Ya, lalu ibu itu bilang, saya mencoba mempraktekkan firman itu, Bu. Saya doa kepada Tuhan. Saya stop. Tadinya saya marah-marah. Kalau beresin asbak rokok, beresin debu rokok, saya sambil ngoceh sambil marah-marah. Kamu kalau mau merokok boleh, telan sama asbak-asbaknya. Makan puntung-puntungnya sekalian, biar saya nggak jadi kayak pembantu beresin tiap hari. Ribut, kalau udah gitu ribut, suami marah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang pada Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran dalam hidupnya. Lalu dia mulai berdoa. Tiba-tiba suaminya dijamah Tuhan, kerasukan. Ternyata ada roh jahat di dalam diri suaminya.
Malam-malam kerasukan. Dia bilang sama istrinya, jangan kamu cari-cari pendeta lagi. Jangan dengerin khotbah-khotbah, itu pendeta semua nabi palsu. Matanya merah menyala. Istrinya bilang, ini bukan suamiku. Ini pasti kuasa jahat. Lalu istrinya mulai tumpang tangan suaminya dalam nama Yesus. Ya, aku usir segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Suaminya manifest, panas. Nah itu. Ibu-ibu seringkali suami-suami belum bertobat tuh bukan dia lagi, di dalamnya ada setan. Jadi ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu terpancing, lalu ibu-ibu marah terus berkata-kata. Ibu-ibu juga jadi apa? Setan. Jadi setan ketemu setan, yang menang siapa? Setan kan. Makanya banyak yang cerai karena setan ketemu. Diperlukan ada satu orang yang berkata, aku mau mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga ini. Dan engkau putuskan untuk mencari Tuhan. Dan akhirnya saudara, dia terus bergumul, akhirnya suaminya dilawat Tuhan. Tiba-tiba karena kayak serangan jantung, jatuh, gak bisa bernapas. Dia doa, akhirnya suaminya bangun. Sejak hari itu stop rokok, stop minum, stop judi, menyerahkan hidup dan melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Tapi coba kalau dia andalkan terus, orang suruh datang ke suaminya, injili suruh datang, siapa suruh datang, mengandalkan manusia, dia tidak akan pernah melihat itu. Malah kecewa, bisa cerai. Apalagi kalau kita konseling sama orang yang salah. Saya sudah sabar tapi suami saya begini-begini terus. Ya udah, ngapain lu sama dia, tinggalin aja lah suami kayak begitu, kasih racun aja mati. Saudara, ya jangan bersandar pada manusia, siapapun dia. Taruh imanmu kepada Tuhan. Hanya orang yang hidup mengandalkan Tuhan hari-hari ini akan melihat pembelaan Tuhan. Sungguh-sungguh bangun iman, sungguh-sungguh bangun keluargamu dalam Tuhan. Ya, ayat yang ke-13 saya pengen kita lompat saudara. Pemazmur berkata begini ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Bayangkan loh, dia ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ada di sini saudara yang mengalami penolakan, fitnah, dan engkau ingin dijatuhkan. Yang mengalami, engkau ditolak begitu hebat sampai engkau jatuh, saya pernah mengalami. Difitnah, ditolak, ditutup semua pintu. Bukan cuma itu, diinjak, diludahi. Ada yang berkata, Bu, saya ini pengacara. Ini bisa diperkarakan hukum. Ibu ngomong iya saya perkarakan, ibu gak usah bayar saya. Tapi saya bilang sama dia, pembelaku adalah Tuhan. Kamu tidak perlu bela saya. Karena kalau engkau yang bela saya, Tuhan lepas tangan. Biarkan Tuhan yang membela hidupku. Sebab dialah penolong satu-satunya. Saudara, ketika saya berserah hanya kepada Tuhan, ya, begitu hebat orang berusaha menjatuhkan, menghancurkan, menutup pintu pelayanan. Tapi waktu Tuhan yang bela, hari ini saya cuma bisa berkata, wow, engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan dulu kepada saya, pulau-pulau menanti pengajaranmu, bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Hari ini saudara, jadwal tahun ini penuh, tahun depan penuh. Orang ngomong, Bu, buka 2024 Bu, tunggu 2023 belum mulai. Ya, ada yang bilang, Bu, saya minta 10 tahun ke depan. No. Apa yang Tuhan janjikan dia pasti genapi. Asal kita setia berpegang kepada dia saudara, berpegang kepada firman-Nya. Ya, jangan engkau pernah mengalihkan pandanganmu, jangan cari manusia, tetapi taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Waktu kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan dikatakan di sana, Tuhan itu kekuatanku, ayat 14. Dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan pernah berkata, bisnisku mati.
keluargaku mati, bilang hari ini, aku percaya Tuhan, bisnisku tidak akan mati. Aku percaya keuanganku tidak akan mati. Aku percaya rumah tanggaku tidak akan mati, tetapi akan hidup supaya aku menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidupku. Tapi saudara, banyak orang Kristen itu ya apa dikit mati aku. Ya, saya ketemu orang apa dikit, aduh mati aku. Kenapa Bu? HP ketinggalan, cabut dalam nama Yesus. Jangan mati dulu. Cuma HP ketinggalan, ibu udah mau mati. Hati-hati dengan perkataanmu saudara. Karena apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Perkatakan hari ini, aku percaya pelayananku tidak akan mati. Gerejaku tidak akan mati. Akan hidup untuk kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, alami Tuhan secara pribadi, alami Tuhan. Dalam setiap proses yang engkau alami, engkau akan melihat mujizat dan itu akan menjadi satu modal utama. Engkau punya kesaksian tentang Tuhan yang hebat. Saya kalau ditanya kesaksian, kalau saya mau bersaksi saudara tidak cukup. Ya, makanya orang tanya sama saya, ada pendeta bilang, Bu Debbie, saya mau belajar dari ibu, bagaimana tips Bu untuk bisa berkhotbah? Saya lihat orang itu banyak suka dengan khotbah ibu, kenapa Bu? Saya bilang tipsnya satu aja, hidupi apa yang Anda khotbahkan, khotbahkan apa yang Anda hidupi. Kalau engkau menghidupi firman Tuhan dan engkau mengalami sendiri firman itu. Saya waktu kecelakaan itu saudara, mobil, itu saya disuruh Tuhan khotbah tentang Ayub. Dan saya lama saudara, saya pelajari kitab Ayub. Lalu sebelum itu kemalingan dulu, rumah kami kemalingan. Dimasukin maling, besoknya saya tanya gini, Tuhan kenapa rumah kami kemalingan? Masih banyak orang yang lebih berdosa tetangga saya di sini. Kenapa rumah saya yang dimasuki maling? Saya malah mau tidur berdoa loh. Terus kan lebih enak kalau kesaksiannya gini, saudara, tadi malam rumah saya mau dimasuki maling. Saya bangun pagi malingnya tergantung di pagar. Wih, itu jemaat pasti tepuk tangan kan? Wih, dahsyat Tuhan, maling kegantung di pagar besi. Luar biasa Tuhan melindungi, itu kan lebih dahsyat ya. Buat Kristen di Indonesia. Saudara juga orang Indonesia kan? Nah saya kan gak lucu bersaksi saudara. Rumah saya kemasukin maling, semua HP laptop dicuri. Total 100 juta lebih yang hilang. Jemaat akan gini, ya pendeta kok kemalingan. Enggak seru. Enggak seru. Waktu itu saya bertanya, kenapa Tuhan, kenapa rumah kami yang dimaling bukan rumah orang lain? Tuhan bilang, kamu baca kitab Ayub, khotbahin tentang kitab Ayub. Alay lebay, cuma kemalingan lagi mau baca Ayub. Kecuali mau mati ya itu baru baca Ayub. 1 minggu kemudian kami kecelakaan mobil. Saya bilang ini udah gak main-main Tuhan, ini hampir mati bener. Mobil terbalik di jalan tol hancur 80%. Saya baca itu kitab Ayub. Saya baru bisa mengkhotbahkan kitab Ayub karena saya sendiri mengalami benar-benar hampir mati. Ya supaya kalau ada dosa, dosanya di saya. Saya tahu begitu ya. Kaum Adam itu begitu. Akhirnya saudara, ya saya, ya udahlah saya bilang, ya gimana ya? Akhirnya saya kan tertuduh juga. Saya bilang, saya berdoa sih no, ya jangan lama-lama itu orangnya anaknya udah demam loh. Saya tanya Tuhan, tiba-tiba ayat bicara. Tuhan tuh bicara, saudara jangan bayangkan Tuhan tuh nggak usah ya, itu sesat ya. Tuhan tuh nggak harus begitu. Ayat yang pernah kau baca itu diingatkan. Tuhan kalau bicara nggak keluar dari firman ya, kalau udah keluar firman tuh sesat. Apalagi tunggu asap-asap muncul ya, tiba-tiba muncul Tuhan kau kayak itu, bukan aku anggur cap orang tua ya, pemabuk sih ya, yang muncul anggur cap orang tua. Ayat muncul saudara di hati saya, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Saya bilang sama suami, ya udah ya, jangan menahan kebaikan dari orang yang patut menerimanya. Karena Allah yang menyediakan benih untuk penabur. Kamu hanya penabur benih dari
Tuhan. Ya udah saya bilang sama suami, kasih aja lah. Ya saya udah nggak mau pusing lah, biar kasih aja terserah. Ya dia bilang minggu depan dia ganti, nggak usah harap ganti. Ya udah dikasih sama suami saya. Haleluya, besok nggak boleh ngeluh nggak punya uang. Besoknya suami saya bilang, aku ada pelayanan ini, mau ikut nggak? Ya, dia waktu itu kan main musik. Saya bilang, daripada bete di rumah, ya mending ikut aja, lumayan dapat makan gratis. Waktu itu di Solo acara full gospel. Ya udah saya ikut, saudara. Anak saya waktu hari itu tak kasih minum teh, sama itu loh, masak nasi, air berasnya itu dikasih gula dikit, dia minum, ya, tetap ada gizi lah ya. Udah saya ikut ya. Waktu saya duduk di persekutuan itu, ada bapak-bapak orang kaya masuk. Saya begitu lihat mukanya, ada suara di hati ini, nanti bapak ini akan memberkati kamu. Langsung saya tengking diri saya, dalam nama Yesus, mata duitan. Lu biasa begitu, saudara, nggak ada duit lihat orang kaya, udah ya langsung muka berubah jadi celengan babi. Pengen diisi toh? Ya, belum lagi nanti ketemu, iya Pak doakan ya, kita ini susah, kalau ada yang begitu jangan dikasih. Ya itu udah gak benar itu. Saya tengking diri saya sendiri loh, dalam nama Yesus, mata duitan, gara-gara gak punya uang, lihat orang kaya langsung kepengen diberkati. Tapi suara itu bicara terus. Akhirnya saya bilang gini, kalau ini dari Tuhan terjadi, kalau enggak, aku abaikan. Saya duduk selesai ibadah, udah makan, enggak terjadi apa-apa. Sampai pulang di pintu dulu salaman. Begitu salaman, Pak kami pamit dulu ya. Dia pegang tangan saya langsung ini, tunggu dulu, Tuhan suruh saya berkati kalian loh. Kita nggak lama loh nggak ketemu, saya nggak pernah dengar kabarnya kalian. Sini saya doakan. Saya bilang, oh berkatnya. Doa bukan doi. Kan berkat dua tuh, doi sama doa tuh. Ya udah saya didoakan berdua. Oh iya Pak, terima kasih. Tunggu dulu. Tuhan kuat suruh saya berkati kalian. Tunggu ya. Dia ambil dompetnya. Semua yang ada di dompet saya disuruh kasih sama kalian. Zaman 23 tahun lalu, saudara. Dia buka dompet, ini ada uang 750.000. Tuhan suruh kasih ke saya semua ke kalian. Terus saya tanya, lah nanti Bapak pulang naik apa? Kalau Bapak kasih saya semua, terus Bapak gimana pulangnya? Ya apa saya pinjamin 50.000 Pak? Dia bilang, enggak lah, bukan, saya ada sopir di bawah. Oh iya aman ya Pak ya. Saya masih mikirin loh sama dia, saudara. Oke Pak, terima kasih ya. Udah mau turun tangga, udah dia mau naik mobil, kita kan naik motor waktu itu ya. Naik motor. Tunggu dulu, ada nomor rekening BCA enggak? Ada Pak. Berapa ya? Nggak hafal. Rekening harus dihafal. Jangan enggak. Waktu itu saya nggak hafal. Dia ditanya berapa? Nggak hafal. Oh ya udah, besok jam 8 tolong SMS ya ke nomor saya. Iya Pak. Saya tunggu jam 8 persis. Ada orang dijanjiin gitu, jam 5 pagi dia udah SMS. Jam 8 pagi dia tanya, udah transfer Pak? Ini kan kebangetan. Ini baru mata duitan. Jadi orang yang mau berkat itu kayak dikejar-kejar utang, saudara. Udah transfer. Saya model begitu nggak jadi saya transfer pasti. Saudara, akhirnya jam 8 saya kasih, Pak ini nomor rekening Bapak tadi malam. Oh iya, terima kasih. Jam 10 dia telepon. Ibu sama Bapak di mana? Di rumah. Bisa ke bank BCA yang dekat sini? Oh iya Pak. Ya saya cuma mau kasih tunai aja karena saya mau sampaikan sesuatu. Kita ketemu, dia pegang amplop coklat. Bu, ini saya enggak tahu ya, tapi ini Tuhan suruh loh, saya baru kali ini begini loh. Jangan terima kasih sama saya ya, sama Tuhan ya. Ini saya disuruh Tuhan, ada uang 10 juta. Nggak tahu, Tuhan gerakan itu 23 tahun lalu saudara. 10 juta itu, DP rumah aja 5 juta. 10 juta banyak nggak? Banyak. Dia kasih saudara. Ya, saya itu waktu pulang, saya bilang sama suami gini, tadi malam kalau kita nggak pinjemin Bapak itu uang 50.000, mungkin kita nggak lihat mujizat ini hari ini. Lo bener nggak saudara? Kemurahan Tuhan itu terjadi ya karena ada alasan. Ingat ya, berkat Tuhan, kasih Tuhan itu nggak bersyarat. Saudara bikin dosa, saudara minta ampun, diampuni sama Tuhan karena Dia mengasihi.
Ya, tapi berkat itu ada syaratnya. Alkitab berkata, ya kalau kita berjalan di dalam barisan depan kita kebenaran, maka kemuliaan Tuhan mengikuti. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma tepuk tangan toh ya. Orang Kristen tuh kalau tepuk tangan pinter, kenceng. Ya, tapi nggak simpan di hati, pulang lupa semuanya, nggak dilakukan. Ya, nggak penting tepuk tanganmu itu. Yang penting taruh di hati, lakukan. Jadi saya melihat gini, tidak mungkin kita ini kalau dianggap Tuhan tidak setia dalam perkara kecil, bisa dikasih perkara besar, itu tidak mungkin. Kenapa saudara? Saya pengen kita baca ayat dulu yuk. Ya, kenapa kita harus setia dalam perkara kecil dan harus ya dalam hal uang ini harus hati-hati. Ya, kita baca bersama dulu. Firman Tuhan berkata begini, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, kita baca dengan suara yang keras ya. Tolong baca Alkitab. Saya tahu banyak yang tidak baca Alkitab ini. Jadi di gereja kita baca sama-sama, sudah baca Pengkhotbah 5 ayat 10, 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Amin. Siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilan yang didapat, tetap tidak puas. Bahkan ada orang-orang waktu masih miskin dia baik, rajin menabur. Setelah kaya, ini orang kok tambah kaya tambah pelit. Ya, karena dia mencintai kekayaan, jadi tidak pernah puas dengan penghasilan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tadi pagi saya sampaikan tentang kalau kita ini cinta uang saudara, kita habiskan banyak waktu untuk berburu uang. Kita lupa keluarga, kita lupa kesehatan, sampai akhirnya banyak orang kehilangan arti karena dia salah memandang uang itu. Ya, keluarga hancur. Tadi pagi saya sampaikan, menjadi orang yang diberkati dengan orang kaya itu dua hal yang berbeda. Karena kekayaan saja belum tentu datang dari Tuhan. Ya, saudara ke Gunung Kawi bisa kaya, bisa. Tapi Anda tidak diberkati. Ya, karena banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Hidupnya nggak ada damai sejahtera, marah-marah tiap hari. Uangnya banyak, tapi tiap hari marah. Uangnya banyak, tiap hari stres. Ya, uangnya banyak. Saya pernah makan sama pengusaha kaya, makan marah-marah terus saudara. Saya makan enak, yang bayar dia lagi. Ya, tapi dia, halo, kan saya sudah bilang itu, atur dong. Bagaimana caranya sih? Tutup. Baru mau makan, itu gimana? Kamu telepon dong si ini. Saya bilang, Pak, maaf ya, Bapak itu kaya, tapi tidak diberkati. Jadi Bapak perlu berdoa supaya menjadi orang yang diberkati. Ya, kalau saudara kaya, maaf, setan juga bisa kasih kekayaan kok. Semakin Anda buru, Anda bisa semakin dapat. Tapi Anda makin jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga. Karena itu uang tidak bisa menjadi jaminan kebahagiaan dalam hidup manusia. Ya, saudara besarkan anakmu dengan uang tok, ya makanya anak-anak narkoba. Ya, mereka jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Ya, karena kau pikir uang adalah Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, kalau kita menganggap uang itu sebagai sebuah kepercayaan, maka kita harus berhati-hati. Karena dengan jelas dikatakan di sana tadi, barang siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Semakin banyak dapatnya, dalam nama Yesus tidak keluar-keluar lagi. Kalau sudah masuk, pantang keluar. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara nggak bisa masuk sorga kalau kikir. Ya, kenapa hidup kita sering terkutuk? Banyak orang Kristen itu hidupnya terkutuk tapi dia nggak sadar. Ya, orang yang kaya di hadapan Tuhan tidak pernah dinilai dari berapa banyak yang saudara miliki, tapi berapa banyak yang saudara bisa tabur. Saudara, itu ketika saya masih pas-pasan diuji Tuhan, cuma punya 50.000, sama Tuhan disuruh kasih 50.000, itu ndak gampang, tapi kami lulus ya. Berapa bulan yang lalu
kami ini sudah diberkati. Tadi pagi saya banyak cerita bagaimana Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang supranatural, ya, dalam hal keuangan. Dan banyak generasi sekarang tidak lagi percaya dengan mujizat. Ya, sangat disayangkan kau ikut Tuhan, tapi kau tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal itu Tuhan sering kerjakan dalam hidup kita. Kalau kau cuma berjalan dengan kekuatan pikiran, andalkan ijazahmu, mati saudara, mati. Ya, kenapa? Tantangan zaman semakin luar biasa. Sekarang yang namanya AI itu menggantikan semua kepintaran manusia. Ya, cipta lagu bisa tinggal pakai AI, suruh apa, desain rumah. Ya, tolong desain saya rumah ukuran segini-segini, keluar saudara, nggak bayar. Cuma bayar aplikasinya doang kan. Tapi kita lihat sekarang tenaga manusia banyak digantikan sama robot. Ya, bahkan istri-istri juga di Jepang sudah diganti sama robot. Ya, pria Jepang menikah dengan robot setelah 8 kali bercerai. Ditanya, kenapa kau menikah dengan robot? Istri itu cerewet, ngabis-ngabisin duit. Makanya saya nggak mau, saya pilih nikah sama robot. Diem, nggak cerewet, tapi kalau koslet mati kau. Karena sekarang robot di Jepang didesain canggih, bisa berhubungan loh, bener-bener kayak manusia, ya. Tapi kan, ya inilah, ya saudara. Jadi kita kalau cuma andalkan kekuatan kita, nggak bisa. Kita perlu Tuhan, kita perlu kejar kepercayaan dari Tuhan. Waktu kita dapat dipercaya, Tuhan berikan hal-hal yang supranatural. Tadi siang saya bersaksi, kami dikejar debt collector, nggak bisa bayar rumah. Secara ajaib, Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Apa yang saya lakukan? Cuma nangis di kaki Tuhan. Tapi kalau orang-orang sekarang dengar enak banget ya, cuma berdoa. Kok ya bisa? Lah kau tidak percaya, makanya tidak terjadi. Amin. Waktu kau percaya ada satu kuasa yang sanggup menyelesaikan setiap masalahmu yang tidak bisa lagi kau pikir dengan kekuatan manusia. Di sana saudara ada tangan yang bekerja tanpa batas di luar pikiran dan jangkauan manusia. Saya tuh kalau mau cerita mujizat Tuhan terlalu banyak dan terlalu wow. Ya, ketika saya bangun studio saudara, di tengah masa pandemi yang tadinya kami mau jual rumah tidak jadi, akhirnya kami beli rumah. Ya, dari yang mau jual rumah Tuhan berkati jadi beli rumah. Ya, lalu kami beli rumah 2, 1 buat studio, 1 buat tinggal. Waktu pembangunan rumah selesai, kami beli sebelahnya untuk studio saudara buat syuting. Ketika lagi pembangunan studio ini, ya suami saya panggil satu kenalannya, ya anak Tuhan juga untuk percaya sebagai pemborong. Ternyata ketika bangun, saya terakhir store uang 300 juta untuk beli keramik segala macam, keramiknya nggak dibeli. Saya sudah curiga. Akhirnya ketika kami tanya, dia bilang nota hilang semua. Lo gimana kok bisa kerja nota nggak ada? Kan kamu harus bertanggung jawaban. Ya nanti saya cari-cari dulu. Lah terus sekarang mana? Ayo saya antar ke toko keramik. Duitnya nggak ada dan ternyata ditinggal begitu saja. Uang nggak ada yang kembali 1 sen pun. Uang saya terakhir 300 juta itu dibawa sama dia. Saya marah saudara. Saya bilang sama suami, kenapa juga kamu pakai orang itu? Akhirnya kita jadi berantem. Ya, uang ini memang setan saudara. Ya, kami jadi berantem. Saya nggak bisa berdoa. Saya salahin suami. Jadinya kita juga sudah nggak bisa berdoa. Satu saat saya tanya sama Tuhan. Ya, dia saya WA, mana uang saya kembaliin ya? Saya nggak mau tahu. Kamu tuh terkutuk kalau kamu bawa lari uang saya gini. Belum tahu dia. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Saudara, akhirnya saya WA dia, balikin uang saya ya. Kamu cicil nggak apa-apa. Gini. Kehilangan damai sejahtera. Akhirnya saya duduk di kaki Tuhan satu kali, Tuhan, kenapa kau izinkan ya? Saya ini kan buat studio syuting loh. Tuhan tuh cuma ngomong gini, kamu kalau ada orang konseling, ditipu, nasihatmu apa? Saya bilang ya saya nasihati, ya uang gampang dicari, tapi damai sejahtera, sukacita, itu adalah hal kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Lah sekarang kamu mengalami apa yang kamu lakukan sesuai dengan nasihatmu? Saya jawab Tuhan, tapi kan orang itu uangnya banyak. Saya kan uangnya pas-pasan. Ya kalau ini hilang ya gimana ya Tuhan ya? Aku ndak tanya uangmu pas-pasan atau banyak. Aku tuh cuma tanya, kamu taat ndak sama firman Tuhan?
Saya nangis bercucuran air mata dan saya ngomong, Tuhan, ya sudah, sekarang ambil HP-mu, ketik WA ke orang itu bahwa kamu melepaskan pengampunan. Dia tunggu dulu tuh Tuhan, sekarang. Saya ambil HP saya, ketik bahwa kamu melepaskan pengampunan. Saya bilang gini, sebelum saya ngomong begitu, saya curhat sekalian. Enak aja saya mengampuni. Saya curhat, kamu tahu nggak? Saya itu jengkel sama kamu, saya marah sama kamu. Kamu nggak bertobat, terkutuklah hidupmu. Saya kata-katain saudara. Tapi saya nggak memaki. Terakhir, tapi hari ini Tuhan tegur saya. Jadi saya lepaskan pengampunan buat kamu hari ini. Saya mau kirim, Roh Kudus bilang, tulis juga. Dan mulai sekarang, saya tidak akan tanya perihal uang itu. Kalau ini tunggu dulu. Kan cuma mengampuni tuh. Tapi uang kan siapa tahu dia bisa cicil pelan-pelan. Buat saudara 300 juta itu banyak nggak? Beli cilok dapat berapa? Satu RT makan. Iya toh. Saya bilang, kalau itu tunggu Tuhan, tunggu. Ketik sekarang, ketik. Dengan bercucuran air mata. Saya tulis, dan mulai sekarang saya tidak akan lagi tanya perihal uang itu. Tuhan memberkati. Saya mau kirim itu, tangan saya gemeteran. Tapi akhirnya dalam nama Yesus saya kirim. Habis itu saya melihat ke atas, puas. Sakit. Nggak mudah melakukan firman tuh, nggak mudah. Tapi ingat, selalu ada berkat dalam ketaatan. Saya kirim, besok setan bilang, tagih. Saya ambil HP. Saya tunggu niat baikmu, mau ketik gitu. Roh Kudus bilang, sudah tulis kemarin. Tidak akan tanya perihal uang. Saya berdiam diri, berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Dagingku dimatikan Tuhan, dan ajar aku percaya berserah penuh kepadamu. Saya berdoa. Saudara tahu, bulan itu kami ini sudah DP mobil. Mau beli mobil yang harga 300 juta. Sudah DP 10 juta. Tiba-tiba ada orang WA saya, Shalom Ibu Debbie, Bu, saya minta maaf, jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin ibu mobil. Minta maaf loh. Minta maaf. Biasanya kan yang mau pinjam duit minta maaf toh. Ini Bu, minta maaf, Ibu jangan tersinggung. Tuhan suruh saya beliin Ibu mobil. Saya balas, oh dari mana ya ini? Dia kenalkan diri, iya memang kami sudah DP mobil. Berapa harganya? Sekian. Malah dibeliin yang hampir 500 juta. Jadi uang saya kembali enggak? Kembali tuh, kan saya harusnya keluarin 300 juta tuh. Enggak jadi kan, dibayar mobil. Tidak sampai di situ. Berapa minggu kemudian ada yang telepon nangis-nangis, Bu, terima kasih Bu, saya diberkati lewat khotbah Ibu. Saya ini orang Katolik Bu, nggak di Jakarta tinggalnya. Saya dari kota ini Bu, saya bertobat dengar channel Ibu. Ibu, Tuhan bilang Ibu harus siaran terus. Oh memang. Jangan berhenti Bu, karena kami diberkati Bu. Saya ini Katolik tapi saya ngikuti terus dan saya bertobat. Ibu studionya harus bagus. Ibu lagi ada proyek apa? Saya nggak pernah cerita loh soal studio itu. Saya tidak pernah cerita kalau kami lagi bangun studio. Saya bilang, oh iya memang kami lagi bangun studio sekarang. Tapi ya puji Tuhan lagi tahap renovasi. Sudah beli tanahnya, sudah lunas semua, tinggal renovasi. Dia bilang, Bu, berapa biaya renovasinya? Ibu bisa foto? Saya bilang sama suami, ini lagi pandemi gini. Ada orang sok-sokan tanya, berapa biaya renovasi? Emang kalau saya kirim, dia mau bayar. Kita renovnya habis 850 juta. Ya, saya bilang, ya suami saya bilang, ya kan dia cuma suruh foto aja. Bu, tolong foto proposal yang ke tukang. Saya bilang, nggak usah Bu, kami juga nggak bayar langsung kok, cicil-cicil aja. Ya, Bu, bisa nggak foto? Terus suami saya bilang, orang cuma suruh foto tuh aja, terserah dia mau kasih atau tidak. Malas banyak orang PHP hari-hari ini. Ya, pemberi harapan palsu. Lalu karena dia paksa saya, dia telepon, ya udah saya foto, saya kirim. Ini Bu, ya totalnya sekian, bisa minta nomor rekening? Dia transfer 1 M. Wow nggak?
Ini kisah nyata, tidak direkayasa. Orangnya ada. Orangnya ada. Saudara, yang hilang uang saya dibawa oleh orang berapa? Yang Tuhan kasih berapa? Wow nggak? Percayalah, ada berkat di dalam ketaatan. Kita ini soalnya nggak bisa, ini harus dia makin jauh setan makin seneng. Kau tidak pernah melihat berkat Tuhan, ditipu keluarga, diperkarakan, diiniin, nggak usah. Kita belajar hidup dalam ketaatan dengan suara Tuhan dalam hal keuangan. Ketika saya lepaskan pengampunan, Tuhan bilang, siapa yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Tapi ketika kita relakan hati ini, ada saatnya kita harus merelakan yang hilang. Amin. Jangan cuma kepengen terus, tapi yang hilang tuh direlain. Ya. Siapa yang beriman hari ini, punya iman sama Tuhan? Angkat tangan dulu. Siapa yang rohaninya sehat? Tadi semua beriman, ditanya rohani sehat, tidak ada yang angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan ya. Jadi saudara, punya iman dan memiliki kesehatan rohani. Rohani yang sehat itu penting. Sebab banyak orang berkata punya iman, tapi ternyata rohaninya tidak sehat. Kalau tidak sehat berarti Nah, kalau rohani kita sakit, tidak mungkin kita bisa menang di dalam pertempuran, di dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani. Tidak cukup hanya punya iman, tapi pastikan rohani kita itu sehat. Banyak hal yang dapat membuat iman kita ini ya goyah sehingga rohani kita sakit, saudara. Ternyata banyak penyakit-penyakit rohani. Ya, orang yang rohaninya sakit itu, saudara, dia nggak mungkin mengalami Tuhan, apalagi kemuliaan Tuhan, karena rohaninya sakit. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, kenapa kita harus menjaga iman dan kesehatan rohani kita. Mari buka bersama 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita ini sekarang bukan hanya sekedar beragama, tapi kita harus tahu kebenarannya. Rasul Paulus berkata begini, saudara. Ya, 1, 2, 3 kita baca. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Lalu ayat yang berikutnya bilang di sana apa? Sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Satu saat kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, dan itu adalah pengadilan yang teradil. Kalau pengadilan manusia masih bisa tidak adil, ya enggak Bapak Ibu? Banyak ketidakadilan yang terjadi. Tapi satu saat semua manusia, ya, pendeta, jemaat, pengerja, presiden, pejabat, siapapun juga, kita semua akan berhadapan dengan yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dan di sana akan terbuka semuanya. Kenapa kita harus menjaga iman dan kesehatan manusia rohani kita? Karena ini, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab itu juga kami. Ini kenapa naik turun cahayanya ya? Silau loh ini. Agak turunin dikit boleh ya? Ini saya nanti muka saya jengkurang kayak marah-marah lagi. Nanti jemaat bilang itu Bu Devi khotbah marah-marah loh. Mukanya aja marah-marah. Padahal ini karena terang, saudara. Ya, dikatakan di situ, sebab itu juga kami, juga Rasul Paulus, juga para rasul, juga mereka yang sudah kelihatan rohani, dikatakan di sana, kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini, masih hidup, ataupun nanti setelah kami sudah berada di luar tubuh ini, setelah mati. Rasul Paulus bilang, satu yang kami rindukan, supaya kami ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Kami berusaha. Jadi perkenanan Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Saudara diam-diam aja terus Tuhan datang perkenanannya, enggak.
Tuhan melihat usahamu. Jangan katakan beriman, tapi ternyata manusia rohanimu sakit. Kalau sudah sakit, sekarat. Kalau sudah sekarat, maka mati. Lah orang yang manusia rohaninya mati, tandanya apa? Yaitu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Yang berdosa tetap berdosa, tidak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Makanya kau tidak mengalami pertumbuhan rohani, kau tidak mengalami perubahan karakter, hidupmu terus begitu-begitu saja. Ingat loh saudara, bahkan Rasul Paulus, sekelas Rasul Paulus bilang, sebab itu juga kami ini berusaha. Kalau Rasul Paulus saja berusaha, apalagi saudara dan saya, amin. Jangan sampai kita ini sudah mengaku percaya, tiap minggu ke gereja, bahkan pelayanan, tapi ternyata hidup kita tidak berkenan. Jangan ya nak ya. Jangan ya dek ya. Hanya yang muda yang mengerti ini. Yang tua-tua nggak ngerti, nggak ngikuti. Jangan sampai kita ini akhirnya tidak mendapat perkenanan Tuhan. Bilang, jangan ya. Bilang kanan kirimu, jangan ya. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan supaya manusia rohani kita ini sehat? Supaya iman kita terjaga sampai Tuhan datang. Kita ini dalam perkenanan Tuhan. Bisa nggak kita ini tetap dalam perkenanan Tuhan sekalipun di dunia ini banyak masalah, banyak dosa yang datang menggoda kita? Bisa nggak kita ini berkenan sama Tuhan? Menurut saudara bisa nggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang tidak bisa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Semua bingung. Iya, bersama Tuhan bisa. Ya, bilang aku bisa. Nggak usah pakai yura. Aku bisa gitu. Yuk kita buka. Filipi 4 ayat yang keempat mulai. Yuk. Filipi 4 ayat 4. Ini cara supaya manusia rohani kita tetap sehat saudara. Filipi 4 ayat yang keempat mulai di sana dikatakan, baca dengan suara yang keras. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tanda orang yang memiliki kehidupan rohani yang sehat itu, dia selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Coba senyum saudara, senyum dong. Muka saudara ini tegang semua loh. Saya jadi keringetan nih khotbah ya. Coba senyum, nah itu bersukacita. Ya, orang yang kehidupan rohaninya itu sehat, ya, itu dia selalu bersukacita. Jangan merengut. Ya, orang itu yang merengut terus itu, nah itu manusia rohaninya sakit itu. Ya, tetapi ketika kita ini hidup bersukacita, diulangi loh saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.